Nama saya Nadia Nur Fatima dengan NIM 240701501043 akan menjelaskan tentang teori pertama, yaitu teori Piaget. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan teori ini karena telah berkali-kali dijelaskan oleh dosen kita, dan yang kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang teori Piaget ini yang menyatakan bahwa anak secara aktif akan membangun pemahaman mengenai dunia dengan melalui 4 tahapan kognitif, yang dimana 4 tahapan kognitif ini memiliki perbedaan kualitas dari operasi mentalnya. Akan membangun pemahaman mengenai dunia dengan melalui 4 tahapan kognitif, yang dimana 4 tahapan kognitif ini memiliki perbedaan kualitas dari operasi mentalnya. Tahapan tersebut yaitu terdiri dari tahapan sensori motor, praoperasional, operasi konkret, dan operasi formal. Nah, semakin tinggi tahapannya, maka semakin kompleks juga cara berpikir anak tersebut. Tahapan ini dimulai dari sensori motor, yaitu bayi yang berusia 0-2 tahun, yang dimana bayi tersebut membangun pemahaman mengenai dunianya dengan mengordinasikan pengalaman sensori dengan tindakan fisik dan motorik, seperti ketika seorang bayi diberikan pemahaman oleh ibunya dengan cara menggendongnya, memeluknya, dan diberikan pemahaman bahwa ini ibu, seperti itu. Kemudian bayi akan menganalisis dan memahami dan mengenali bahwa yang menggendong dan memeluknya itu adalah ibunya. Bayi tersebut akan mengenali ibunya melalui bau ibunya yang dia cium, pelukan ibunya yang hangat, sehingga akan tertanam dalam pemahaman otak bayi tersebut bahwa yang menggendong dan memeluknya itu adalah seorang ibunya. Kemudian adapun tahapan yang kedua yaitu praoperasional, yang dimana anak mulai melukiskan benda-benda di dunia melalui kata dan gambar, yang dimana anak yang berumur 2-7 tahun sudah bisa mengenal simbol. Misalnya ketika seorang anak belajar dengan kata kipas, anak itu tidak harus diberikan langsung kipas untuk bisa mengenali kipas tersebut, hanya perlu diberikan gambar pemahaman bahwa ini adalah kipas, tidak harus memegangnya langsung atau merabanya langsung. Tetapi anak yang berusia 2-7 tahun belum mampu melakukan operasi, yang dimana operasi tersebut adalah tindakan yang sebelumnya dilakukan secara fisik namun sekarang dilakukan secara mental. Misalnya seperti contohnya itu ketika anak usia rendah, ketika disuruh untuk membandingkan suatu benda, pasti dia akan melakukannya dengan menyentuhnya. Tetapi dalam operasi ini anak tersebut akan disuruh untuk membayangkan perbandingan tersebut yang secara tidak langsung memegang benda tersebut, hanya membayangkan, seperti itu. Kemudian adapun operasi yang ketiga atau tahapan yang ketiga yaitu operasi konkret, yang dimana anak sudah mampu melakukan operasi dan juga dapat bernalar secara logis sejauh hal-hal tersebut masih berupa hal-hal konkret, seperti ketika anak menuangkan air, dia akan berpikir bagaimana jika menuangkan air ini seperti apa, dan juga ketika ada bola yang dia pegang dan dia berpikir jika terkena bola ini di kepala akan terasa seperti apa, seperti itu. Nah, anak yang berusia 7-11 tahun ini sudah bisa mengetahui, dia sudah bisa memikirkan dan membayangkan bagaimana rasa jika terkena bola di kepalanya itu. Kemudian adapun tahapan yang keempat yaitu operasi formal, yang dimana anak yang berusia 11 tahun ke atas itu sudah bisa berpikir logis dan berpikir abstrak. Seperti contohnya yaitu anak yang berusia 11 tahun ke atas sudah bisa membayangkan
bagaimana dirinya jika misalnya dia tidak belajar akan jadi seperti apa di masa depan, akan seperti apa pekerjaannya, itu sudah bisa dia bayangkan di usia 11 tahun ke atas tersebut. Saya Najwa Nabila Zara SS dengan NIM 24070 1502043. Di sini saya akan menjelaskan tentang usaha kognitif menurut Piaget. Piaget menjelaskan atau mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak adalah proses aktif di mana mereka secara terus-menerus memahami atau mengenal dunianya melalui pengalaman. Di dalam teorinya, Piaget memiliki dua proses, yaitu organisasi dan adaptasi. Organisasi adalah proses di mana individu menyusun atau mengklasifikasikan informasi ke dalam skema yang sudah ada atau struktur kognitif yang teratur. Sering juga disebut dengan proses memasukkan informasi ke dalam kategori-kategori tertentu atau menciptakan kategori-kategori. Misalnya, anak mampu memahami atau memisahkan informasi-informasi yang diterimanya dan memasukkan ke dalam kategori yang berbeda. Seperti setelah melihat burung, mereka sudah mengetahui bahwa burung itu bisa terbang dan memiliki sayap. Dan ketika melihat hewan lainnya, mereka mengetahui bahwa hewan ini, atau misalnya kambing ini tidak dikategorikan ke dalam hewan yang bersayap dan tidak bisa terbang. Selanjutnya adaptasi. Adaptasi yaitu proses penyesuaian individu terhadap lingkungan atau proses anak menggali informasi baru dan dikaitkan dengan informasi yang mereka kenal sebelumnya. Di adaptasi ini memiliki dua proses, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi yaitu mengintegrasikan informasi yang sudah ada ke dalam skema yang sudah ada, atau menggabungkan informasi yang baru dengan struktur kognitif yang sudah dimilikinya. Misalnya, ketika anak melihat hewan yang baru dan menganggapnya mirip dengan hewan yang sudah dikenalnya. Kedua, ada akomodasi. Akomodasi mengubah atau menyesuaikan struktur kognitif yang sudah ada agar sesuai dengan informasi yang baru mereka terimanya atau baru diterimanya. Misalnya, ketika anak menyadari bahwa hewan yang baru tersebut berbeda, maka mereka mengubah skema yang ada atau membentuk skema yang baru. Kemudian menurut Vygotsky, pemahaman Vygotsky tentang perkembangan kognitif anak, yaitu Vygotsky menekankan pentingnya peran interaksi sosial dan budaya terhadap perkembangan kognitif anak. Berdasarkan Vygotsky, orang dewasa atau teman sebaya yang lebih maju harus mengatur atau mengarahkan belajar anak sebelum anak dapat menguasai dan menginternalisasi dalam diri anak. Vygotsky meletakkan penekanan khusus pada bahasa tidak hanya sebagai ekspresi dari pengetahuan dan pikiran, tetapi juga memiliki makna esensial untuk belajar dan berpikir mengenai dunia. Perbedaan mendasar Vygotsky dan Piaget adalah Piaget beranggapan anak mengembangkan pengetahuan dirinya melalui tindakan yang ia lakukan. Sedangkan menurut Vygotsky beranggapan bahwa anak mengembangkan pengetahuannya dari lingkungannya atau dari orang di sekitarnya. Selain itu, Piaget memiliki tahapan-tahapan atau membuat tahapan-tahapan yang berbeda antara satu tahap dengan tahap lainnya dan berdasar usia. Sedangkan Vygotsky tidak mengenal tahapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Kaiza Zara, biasa dipanggil Nora. NIM saya 240701502078. Jadi saya akan menjelaskan tentang asumsi Vygotsky. Jadi asumsi Vygotsky yaitu what the child can do in comparison today he can do alone tomorrow.
Apa yang dipelajari anak hari ini dengan bekerja sama atau bantuan orang lain dapat dilakukannya secara mandiri pada masa yang akan datang. Seseorang anak memiliki dua tingkat perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Perkembangan aktual adalah ketika individu mandiri dalam menggunakan kemampuan kognitifnya secara fungsional. Contohnya ketika saya sudah mengetahui pertambahan 2 tambah 2 tentu saja 4. Namun perkembangan potensial adalah tingkatkan kognitif yang bisa dicapai oleh anak-anak melalui bantuan orang lain seperti guru, orang tua, atau teman sebaya yang lebih kompeten. Contohnya ketika saya tidak mengetahui perkalian 9 kali 9, tentu saja saya akan bertanya kepada guru saya yang lebih mengetahui untuk mengajarkan saya perkalian. Nah, konsep Vygotsky itu ada 3, ada zona of proximal development, peranca atau scaffolding, dan bahasa dan pikiran. Zona of proximal development bisa disebut SPD, dimaknai juga sebagai zona belajar anak mampu meraih kompetensi aktualnya dengan dibantu oleh orang lain. Peranca yaitu scaffolding, dukungan sementara orang tua, guru, atau lainnya berikan ke anak untuk melakukan tugasnya hingga anak bisa melakukan sendiri atau dapat mandiri. Kita masuk ke teori terakhir, yaitu teori pemrosesan informasi. Menurut teori ini, individu secara bertahap mengembangkan kapasitas untuk memproses informasi, sehingga memungkinkan mereka untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang semakin kompleks. Teori ini seperti teori kognitif, yaitu proses belajar seseorang atau pemrosesan informasi itu melalui sensasi, atensi, persepsi, encoding, disimpan di memori, kemudian dipanggil kembali di memori. Itu adalah teori pemrosesan informasi, di mana setiap individu mengalami itu. Bayi, balita, anak kecil, dewasa itu mengalami. Tapi kemampuan mereka itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Misalnya, anak 1 tahun dengan anak usia 5 tahun. Itu kemampuan berpikirnya berbeda. Anak 5 tahun ketika kita menegur untuk berhenti memainkan air karena itu bisa membuat dia masuk angin. Tapi kalau anak 1 tahun kita tidak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena kemampuan dia memproses informasinya masih sempit dan terbatas. Nah, di teori ini, usia itu sangat penting. Bertambahnya usia menunjukkan bertambahnya kapasitas proses kognitif. Dengan mengetahui 3 teori kognitif itu, kita jadi semakin tahu gimana perkembangan berpikir seorang anak. Dan terlebih lagi, kita jadi tahu bagaimana menstimulasi kognitif anak.